Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan transaksi dari awal sampai akhir dari kita memasukkan chart of accounts-nya, kemudian data-data customer-nya, data supplier-nya, dan sampai semua transaksinya untuk soal PT Bangka Elektro ini. Jadi pertama-tama di sini ada informasi umum tentang PT Bangka Elektro. Dan di sini juga, di soal ini juga ada data pelanggannya, kemudian ada data supplier-nya, dan ada juga data untuk produk-produknya, dan ada juga data keuangannya. Ini kayak balance awalnya, dan data transaksi. Nah, jadi yang akan kita lakukan pada video kali ini adalah melakukan transaksi yang ada di data transaksi ini. Nah, untuk melakukan hal tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah di sini saya akan melakukan import untuk chart of accounts-nya. Jadi chart of accounts-nya ini sudah saya ubah terlebih dahulu menjadi file CSV. Jadi di sini saya bikin dulu di Excel, kemudian habis itu saya ekspor menjadi CSV. Oke, ini merupakan file CSV-nya yang sudah saya ubah. Jadi tadi semuanya sudah saya masukin ke dalam sini. Oke, jadi hal yang harus kita lakukan adalah pertama ke configurations, kemudian ke chart of accounts. Nah, ini kan sebenarnya udah ada nih data-data chart of accounts-nya. Yang harus kita lakukan di sini adalah menghapus ini semua dulu dan kita akan import chart of accounts yang baru. Caranya adalah select all semuanya, terus action dan delete. Oke, ini udah nggak ada kan? Jadi caranya adalah klik import, kemudian load file, dan pilih filenya ya. Di sini yang ini. Terus bisa ditunggu aja. Oke, ini udah masuk ya. Terus sebelumnya kita harus tes import dulu untuk memastikan bahwa CSV yang kita masukkan ini tidak ada error. Wah, oke, ternyata masih ada error ya. Jadi sebentar saya mau cek terlebih dahulu, kemudian nanti saya benarkan. Oke, teman-teman, jadi ternyata ini errornya adalah karena di Odoo itu type-nya ada nama-namanya sendiri nih, dan ternyata nama-nama yang saya gunakan pada file CSV saya masih banyak yang belum sesuai. Jadi di sini tadi udah saya benerin. Selanjutnya di sini saya akan coba import lagi. Oke, sekarang kita tes import lagi. Semoga sudah bisa ya. Oke, ini udah valid ya. Berarti sekarang langsung aja kita import. Oke, ini sekarang chart of accounts sudah masuk ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan journal entries atau opening balance ya. Jadi kalau misalnya di soal ini ada data keuangan, di sini ada opening balance awalnya. Jadi di sini saya sudah membuat data Excel-nya yang akan dijadikan CSV. Ini semua yang ini sudah saya pindahkan ke sini ke data CSV-nya. Jadi sekarang kita tinggal coba import aja. Jadi di sini caranya adalah ke menu accounting, terus ke journal entries, lalu import load file, dan pilih yang tadi udah diubah ke CSV. Kemudian di sini kita tes import. Oke, ternyata di sini masih ada error ya. Errornya adalah di row 2 sama Oke, jadi error yang tadi adalah karena saya belum membuat
jurnal untuk opening balance. Caranya adalah tetap di model accounting, ke menu configuration, dan ke menu journals. Saya langsung aja create. Ini nama jurnalnya. Sorry. Teman-teman. Opening balance. Terus type-nya ini yang misalnya. Terus shortcut-nya ini default-nya kosong ini aja. Lalu kita save. Oke. Kemudian kita coba lagi ya untuk import journal entries. Import. Kita tes lagi. Ternyata masih ada error yang ini. Oke, teman-teman, kita coba dulu ya. Lihat new file. Tes import. Wah, masih ada error nih. Oke, teman-teman, ternyata tadi sebenarnya ada kesalahan. Sebenarnya bukan gitu caranya, tapi saya ada kesalahan dalam memasukkan perhitungan yang ada di sini. Gitu. Jadi ini udah saya benarin dan udah sesuai sama neraca yang ini. Jadi tadi ini itu misalnya ini. Tadi saya tulis dua-duanya, padahal sebenarnya yang ini merupakan penjumlahan dari 21.700 ini. Jadi yang perlu ditulis hanya 21.700 ini. Begitu pula sama halnya dengan yang ini, dan yang ini. Oke, sekarang langsung kita coba aja import ulang. Import file. CSV-nya. Terus tes import. Oke, ini udah valid semuanya, langsung aja diimport. Oke, ini udah masuk ya buat neracanya, buat opening balance-nya. Terus kalau misalnya kita pencet, kita lihat di sini debit kreditnya juga jumlahnya udah sama semuanya. Oke, teman-teman, tadi kan kita udah import opening balance ya kan. Nah sekarang di soal ada untuk data pelanggan sama data supplier nih. Nah jadi di sini semua data-data ini sudah saya pindahkan dalam bentuk CSV. Ini ada yang tadi customer, ada juga yang supplier. Nah sekarang caranya adalah ini tuh bisa dilakukan di modul kontak sama inventory sama sales, tapi di sini saya masukin dari modul purchase. Jadi caranya purchase terus ke vendor, kemudian import, load file, dan pilih CSV partner. Kemudian kita tes importnya. Dan ini ya semua udah valid ya. Jadi sekarang tinggal import aja. Oke. Ini filternya tinggal dimatiin aja kalau misalnya mau lihat apa namanya, apakah dia supplier atau customer. Kemudian kita bisa cek juga di modul kontak ya.
Nah, ini bisa difilter, misalnya by vendor, berarti ini supplier, terus by customer, berarti ini yang customer. Sorry, ini vendor masih checklist, ini customer ya. Oke. Selanjutnya adalah, tadi kan data pelanggan sama data supplier udah, sekarang data persediaan barang nih. Jadi di sini saya udah bikin juga, udah saya pindahin untuk apa namanya CSV untuk inventory-nya sesuai dengan ini soal. Jadi caranya adalah kita harus ke modul inventory, terus ke master data, products, kemudian import, load file, masukin file inventory tadi. Terus di sini kita tes dulu. Oke, nggak ada masalah, langsung aja import. Oke, ini barang-barangnya udah masuk ya, sesuai dengan kriteria yang diberikan. Terus selanjutnya adalah, tadi kan kita tuh baru masukin, apa namanya, kode barangnya, nama barangnya, sama harga jual, harga beli, tapi kita belum masukin jumlah unitnya. Nah, caranya adalah kita harus masukin inventory adjustment-nya. Nih, jadi di sini file inventory adjustment-nya udah saya buat yang berisi kuantitas-kuantitas yang berdasarkan di soal. Terus, jadi caranya adalah tinggal tetap masih di modul inventory, terus ke menu operations, lalu inventory adjustment, kemudian import, file, pilih file untuk yang stock inventory, kemudian kita tes, nggak ada yang masalah ya, jadi langsung aja import. Oke, jadi ini udah saya import semua barang-barang yang saya butuhkan untuk melakukan transaksi dari soal. Jadi transaksinya adalah yang ini, data transaksi. Oke, untuk soal yang pertama, di sini kita akan membeli barang dari PT Sakina dengan barang sekian. Ini saya udah bikin nih user untuk sales, purchase, sama accounting department. Dan di sini kalau bisa dilihat saya sudah login sebagai staff purchase department karena kita akan apa namanya melakukan purchase ya, membeli barang. Jadi di sini adalah yang pertama create dulu. Terus sini karena kita mau beli ke PT Sasina, berarti vendornya ke PT Sasina. Terus untuk produknya tadi ada televisi berwarna inch dengan jumlah satuan 23, harga satuan 600.000. Berarti kuantitinya 23, harganya 600.000. Terus ada pajaknya 10%. Terus habis itu berwarna 20, ini P02, ini 20, jadi harganya 400.000. Dengan pajak 10% juga. Terus untuk hitam putih 20, harga 275. Terus 14.175.
14, 175. Oke. Oke, ini udah mau kita beli ya barangnya. Jadi tinggal di confirm order. Oh, under location. Coba kita send email. Oke, karena tadi ada set vendor location-nya, berarti kita ke PT ke kontak. Terus kayak ini saya login sebagai administrator ya, yang tadi itu sebagai purchase department, jadi saya login di dua browser yang berbeda. Ini ke PT Safina. Kemudian edit. Sorry. Terus ke sini, add vendor location. Terus save. Sekarang kita coba lagi ya. Confirm order. Oke, ini udah bisa ya, teman-teman. Karena di sini tadi skenario kita membeli barang, jadi ceritanya ini barangnya udah sampai ya. Jadi kita udah riset produk. Lalu, oh, sorry. Oh, ini langsung ke ini. Oke, ini ceritanya yang diterima juga sesuai ya. Oke, selanjutnya adalah membuat permintaan pembelian. Jadi sekarang membuat purchase order aja, jadi belum sampai barang itu sampai. Jadi caranya adalah tetap di modul purchase, kemudian di sini kita create lagi sama kayak yang tadi. Ini tuh ke CV Sejahtera ya. Ke CV Sejahtera. Untuk produknya tadi yang ini dengan quantity 10, harganya 600. Terus buat yang 20 inch 20 dan harganya 400. Sepuluh 275. Kalau 10 175. Tadi bukan kita buat. Oke, ini udah ya. 10 600. Oke, ini udah sama ya. Jadi langsung aja. Misalnya mau di email juga boleh, boleh confirm juga boleh. Di sini saya langsung confirm. Oh, ternyata vendor location juga belum bisa. Ini saya masih di yang akun administrator, berarti kita harus ke yang CV Sejahtera ini.
Harusnya ini udah langsung otomatis bersambung ya. Oke, karena di sini kita cuma mau bikin purchase order, jadi nggak perlu receive produk dulu ya. Selanjutnya adalah untuk yang ini, dia membeli barang lagi dari Siti Barka. Sekarang kita mencoba bikin ininya ya. Siti Barka. PO01 sampai kuantitasnya 15, harganya 600. Kemudian untuk panel 2, 10, 400.000. Panel 3, 10, 275. Dan panel 5, 10, dan 100.000. Panel 3 jadi terganti ya. Oke. Udah sama ya, teman-teman. Sekarang ceritanya saya beli untuk tanggal sekarang. Ini langsung aja confirm order. Oh iya, suku berkanya harus di-set dulu di sini. Oke, ini udah terbuat ya pesanannya. Dia membeli barang. Terus ceritanya juga di sini dia udah menerima barangnya, jadi ini receive produk aja. Ini validate. Oke, dia udah receive ya semuanya. Nah, ini ya teman-teman membeli barang dagangan dari Siti Barka. Siti Barka. Tanggal 1 sebanyak 13 dan 600. Kemudian panel 2 17 dan harga 400. Dan panel 8.
12 dan harga 350. Oke, udah sama ya teman-teman. Langsung aja kita confirm order. Ceritanya juga udah receive produk. Ini, why? Oke. Transaksi yang tadi sudah selesai. Selanjutnya ini juga ada membeli barang ke CV Sejahtera. Produknya ada panel 5. Jumlahnya 20 dengan harga 100.000. Kemudian ada barang tape recorder panel 6 dengan kuantitas 25, harganya 200.000. Kemudian panel 7, kuantitas 30, harga 100. Tadi, sorry, kuantitas 30. Oke. Terus panel 8, kuantitas 10, harga 350. Oke, ini udah sama ya teman-teman. Selanjutnya langsung kita confirm aja. Terus katanya kita sudah menerima juga produk. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada juga memesan barang dagangan ke PT Rahmat. PA01 10.600.000. Selanjutnya panel 2 5.400.000. Selanjutnya panel 3 5.275. Panel 4 jumlahnya 20 Oke, udah sama ya teman-teman.
Langsung aja confirm order. Oh ya, kata Rahmatnya kita set location. Oke. Oke. Karena ini masih memesan, jadi barangnya belum sampai ya. Jadi kita nggak perlu seperti. Kemudian ini ada membeli barang dari PT Sakina. Channel 15600.000. Channel 2 5.400.000. Sorry, ini harusnya 600 ya. Channel 2 5.400.000. Channel 8 5.350. Oke, udah sama ya teman-teman. Ini langsung aja kita confirm. Terus sekarang kita beli, ceritanya di sini udah receive produknya. Langsung aja validate. Oke. Ini transaksinya sudah berhasil ya. Konten ini ada membeli barang dagangan ke PT Sakina ya. Channel 3 sebanyak 10. Dengan harga 275 dengan pajak 10%. Lalu channel 4 sebanyak 10 dengan harga 175 dan panel 7 sebanyak 15 dengan harga 100.000 dengan pajak 10%. Oke, jadi sama ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja kita confirm ordernya. Ini resep produk. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membayar biaya servis sekian. Nah, di sini saya sudah login menjadi staff accounting department. Caranya adalah untuk membayar servis tersebut, kita harus ke modul accounting, lalu ke journal entries. Di sini caranya adalah create, lalu di sini dia mau membayar biaya servis dengan bukti kas 01. Jadi di sini kan kas kecil, ini bisa kita masukin aja di dalam reference. Kemudian tadi itu untuk servis ya.
itu sebanyak 150.000 kredit kredit di sini. Kemudian masukkan pas kecil debit. Oke. Selanjutnya bisa desain. Oke. Kemudian untuk yang kedua, itu untuk biaya iklan. Ya, 200.000. Oke. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah kita akan melakukan penjualan barang. Berarti ini kita akan menggunakan modul sales. Nah, di sini kita akan menjual barang dagangan ke toko Surya. Jadi di sini sebelumnya saya sudah login menjadi staff sales. Berarti hal yang kita harus lakukan adalah ke modul sales. Lalu kita mau buat quotation set terlebih dahulu untuk barang-barang yang akan dijual toko Surya. Jadi tadi customer-nya adalah toko Surya. Toko Surya ada panel 1, sebanyak 15 unit. Kemudian panel 2 sebanyak 10 unit. Ini pajaknya juga diisi ya, sebanyak 10%. Kemudian boleh pieces. Panel 4 12 pieces. Panel 6. Oke, ini tadi panel 620, panel 720, 8, 5 ya, udah sama. Terus habis itu ini ada termin penjualannya net 45. Jadi, 15. Oke, ini bisa langsung di confirm, tapi ceritanya di sini saya mau send email dulu si quotation-nya ke Toko Surya. Terus,
Oke, ini masih loading ya. Oke, kalau udah, ini bisa di-confirm. Wah, oke teman-teman, ini udah terkonfirm ya source ordernya. Jadi itu tadi masalahnya adalah karena saya belum set customer location di toko Surya, tapi di sini sekarang sudah saya set. Oke, kita akan membuat lagi source order untuk yang selanjutnya. Kita menerima ada penjualan dari toko Matahari. Jadi ini kita harus create lagi customer toko Matahari. Jadi misalnya ini payment terms-nya tadi 45 hari. Produknya adalah P01 sejumlah 5, dengan pajak 10%. Kemudian P04 sejumlah 8. P04 sejumlah 8. P05 sejumlah 5. P06 sejumlah 15. Oh, bentar ya. Oke, ini udah sama ya teman-teman. Selanjutnya, misalnya sini saya mau kirim email yang ke Matahari. Kalau udah langsung di-confirm aja. Dan ini udah terbuat ya. Source order ya. Selanjutnya adalah kita mau menjual barang ke toko Medina. Sorry. Oke, selanjutnya adalah kita mau menjual barang ke toko Medina. Jadi sama caranya harus create quotation-nya dulu, kita harus bikin source order dulu. Toko Medina. Gak ada terminnya 45 hari. Kemudian produknya panel 2 sebanyak 10. Panel 3 sebanyak 15 unit. Panel 5 10 unit. Dan panel 7 20 unit. Kemudian ini isi teksnya.
Udah sama ya, teman-teman. Lalu ini bisa di-confirm, di-send dulu. Dulu confirm. Udah ya, sales ordernya sudah berhasil terbuat. Selanjutnya kita akan membuat ini menjual barang ke toko melati. Ini termsnya crash, jadi ini ceritanya ini dia, teman. Dan 018 dan 0212 dan 078 dan 0812. Oke, udah sama ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita confirm aja langsung ceritanya. Oke, ini udah terbuat ya. Selanjutnya kita akan jual barang ke toko ini. Channel 1 sebanyak 10. Oke, ini sudah saya isi untuk semua barangnya. Udah sama ya. Selanjutnya langsung di-confirm aja. Oke, sudah terbuat ya teman-teman. Selanjutnya kita akan jual barang ke toko Kusuma. Channel 1 sejumlah 10. Channel 2 sejumlah 10. Channel 5 sejumlah 13. Dan channel 8 sejumlah 5. Kemudian jangan lupa ditambahkan pajaknya 10%.
Kemudian ini terminnya 30. Oke, udah sama ya teman-teman. Selanjutnya bisa langsung kita confirm. Dan langsung. Oke. Oke. Teman-teman, tadi kan kita udah bikin nih purchase order dan sales order. Nah, selanjutnya kita harus membuat invoice dari masing-masing PO dan sales order yang sudah kita buat. Di sini tugas untuk buat invoice adalah dari staff accounting. Jadi di sini saya sudah login menjadi staff accounting, di mana di sini saya memberi akses untuk mengakses modul sales dan inventory kepada staff accounting agar pada saat membuat invoice, PO dan sales order bisa diakses. Caranya adalah kita ke modul accounting, lalu untuk purchase order kita ke vendor, selalu bills. Jadi di sini kita harus create bills-nya terlebih dahulu. Kemudian create. Nah, di sini misalnya ada vendor untuk CV Barca. Untuk PO-nya yang ini langsung aja di validate. Oke teman-teman, jadi tadi error karena saya belum memasukkan account di sini. Jadi ini makanya itu yang harga pokok penjualan. Oke, bisa ya. Oke, jadi ini udah terbuat vendor bills-nya. Terus untuk dia masuk ke journal entries, ke pencatatan, kita register payment. Pada di soal nggak ada ketentuannya nih, dia bayar pakai apa. Jadi ini ya, saya masukkan ke payment journal bang. Sini kali. Oke, teman-teman, untuk error yang tadi, cara menyelesaikannya adalah di sini, di bagian other info, jurnal vendor bills-nya. Ini pastikan kalau di sini udah dimasukin. Jadi di sini saya udah masukkan default debit account-nya untuk harga pokok penjualan. Terus habis itu, di bagian menu accounting, kemudian configuration dan journals, akan terlihat halaman seperti ini. Di sini saya juga nge-link juga account-accountnya. Jadi untuk customer invoice, accountnya ini masuk ke penjualan. Ini bisa diakses dari admin ya teman-teman. Terus habis itu untuk vendor bills juga akunnya masuk ke harga pokok penjualan. Terus untuk bank juga akunnya masuk ke kas di bank. Cash akunnya masuk ke kas di tangan. Udah. Nah, jadi itu tadi errornya gara-gara di jurnal saya ini belum saya link ke akun yang dibutuhkan. Nah, jadi sekarang ini vendor biasa juga udah nyambung, dan untuk bill yang 18 juta ini dituliskan bahwa di sini itu dia hutang dagang. Jadi di sini dia belum diregister payment-nya gitu. Terus di sini saya juga tadi udah bikin yang untuk yang ini teman-teman. Kemudian ini untuk yang
Yang bill yang 20 juta itu berarti untuk transaksi yang ini ya teman-teman, yang 20 juta ini. Jadi apabila dilihat di sini itu dia membayar juga kepada si mereka di tanggal 26 dengan harga 20 juta tapi dapat potongan 5%. Jadi dia bayar hanya sekian. Nah, di sini tadi sudah saya lakukan, mohon maaf tadi videonya terpotong karena koneksi saya, tapi saya sempat meng-capture, jadi di sini bisa dilihat pas kita register payment, nanti payment amount-nya ditulis dengan jumlah 19 juta tadi, yaitu yang kita bayarkan, kemudian di sini kita bisa pencet payment difference-nya yang mark invoice as fully paid, dan bisa pilih untuk akunnya yang potongan pembelian, karena tadi kita dapat diskon kan 5%, di sini labelnya bisa ditulis aja diskon gitu. Terus nanti habis itu divalidate dan kalau udah nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian kita juga akan membuat vendor bills untuk yang selanjutnya ya. Jadi di sini bisa langsung create aja. Terus misalnya sekarang untuk vendor PT Sakina. Jadi di sini misalnya PO yang ke-1. Oke, kita cek dulu di soal. Di sini dia melakukan dengan termin pembelian cash dan kas di tangan. Berarti ini dia langsung beli barang dagangannya ya. Di sini untuk Januari 2. Dan karena langsung dibayar juga, duitnya Januari 2 juga. Terus di sini langsung aja divalidate. Nah, karena tadi langsung dibayar, maka kita langsung register payment. Untuk pembayarannya tadi dengan cash, dengan terus langsung tadi langsung bayar cash ya teman-teman. Oke, ini statusnya sudah paid ya. Oke, selanjutnya kita bikin lagi masih dengan PT Sakina. Tadi untuk PO yang ini ada PO ke-7 ya. PO ke-7. Oke. Di sini PT Sakina langsung melakukan pembayaran, nggak ada termin penjualan juga. Jadi ini langsung aja kita bayar ya. Validate. Register. Dia tadi bayar dengan cek BCA, masuk ke bank validate. Oke, untuk yang ini sudah dibayar. Selanjutnya adalah masih dengan PT Sakina untuk yang PO ke-10. Di sini dia langsung dengan melakukan transfer bank. Gak ada termin pembayarannya juga, pembeliannya juga, jadi bisa langsung aja kayak tadi. Ini langsung validate. Kemudian kita register payment-nya. Di bank ya, karena tadi transfer melalui bank. Validate. Oke, sudah berhasil terbayar.
Selanjutnya adalah untuk PT Sejahtera, CV Sejahtera, sorry. Untuk yang ini, dia itu makan hutang dagang. Kemudian termin pembeliannya 30 hari setelahnya. Dan di sini dia itu melakukan pembayarannya itu sebanyak segini ya, 14.014.000 dengan potongan sekian dan retur pembelian. Berarti sekarang di sini kita di sini tadi dia bulan Januari. Tanggal 5, due date-nya adalah 30 hari setelahnya, berarti tanggal 4 Februari. Terus di sini langsung validate. Dan sekarang kita register payment-nya. Tadi dia bayar 14.014.000 ya. Kemudian di sini ada potongan pembelian. Di sini kita itu dari retur dan potongannya. Nanti di sini bisa tulis aja diskon juga. Terus kita validate. Oke, ini udah berhasil ya teman-teman. Sudah paid. Selanjutnya kita masih bikin untuk CV Sejahtera lagi. Tadi masih ada satu lagi PO-nya. Nah, untuk PO yang ini di sini dia hanya membuat permintaan pembelian ya. Jadi di sini juga belum dibayar dan ada termin pembelian kredit 1 bulan. Berarti di sini kita cukup bikin invoice-nya aja, nggak perlu diregister ke payment terlebih dahulu. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah untuk PT Rahmat. Di sini kan PT Rahmat itu memesan barang dagangan. Iya, memesan barang dagangan dengan termin pembelian 45 hari di tanggal 6 Januari. Kemudian di sini tanggal 10 Januari dia menerima barang dagangan yang dipesan pada di PT Rahmat. Nah, di Januari 16 di sini dia membayar sekian nih ke PT Rahmat dengan ada potongan pembelian sebanyak 5%. Berarti 45 hari ya tadi terminnya. Tanggal 20 Februari. Terus ini kita validate. Dan register payment-nya sebanyak 13.454 357 Kemudian ini masuk ke potongan pembelian juga. Karena tadi dapat diskon. 13.454.357.454.357. Oke. Ini langsung aja kita validate. Oke, teman-teman, untuk invoice dari purchase order sudah kita buat semua nih.
dari menu vendor bills, sekarang kita harus membuat invoice untuk dari yang sales order nih teman-teman. Ini masih sama, bikinnya dari user staff accounting. Kalau misalnya kita lihat di sini, berarti kita ke menu sales, kemudian kita bisa langsung create invoice-nya dari sini. Yang pertama ada dari toko Surya. Nah, sebelumnya kita cek dulu dari soalnya. Di sini dia masih piutang dagang dengan terima penjualan 45 hari. Di sini sudah saya masukin ya 45 hari. Terus di bawah itu tadi, nih dia menerima pelunasan piutang. Berarti si toko suryanya udah bayar sekian dengan potongan penjualan sebesar 2%. Jadi di sini kita create invoice-nya. Ini harus, tadi. Oke, ini produk awalnya harus dibenerin dulu ya. Berarti ini di admin, itu ke inventory. Terus produk kategoris yang all edit. Tadi income-nya belum dimasukin ya. Ini masukin yang penjualan, terus expense-nya itu ke yang ini. Oke. Ini oke. Kita coba ya. Kemudian ini kita add potongan pembelian. Potongan penjual. Sorry. Sebanyak 836.000. Oh, ini harus diisi. Harus ini berkurang ya. Sebentar. Teman-teman di sini ya di sini saya tambahin minus. Jadinya dia berkurang ya, ini 40.964. Oke, udah sama.
Ini berarti ini tanggal 14. Oke, ini bisa divalidate. Terus kita bisa register payment. Oh, teman-teman, ternyata tadi bisa pakai cara yang kayak tadi juga nih, misalnya dimasukin ke sininya. Tapi tadi saya udah terlanjur masukin di dalam invoice-nya, jadi sebenarnya sama aja, nggak apa-apa. Ini bisa langsung kita validate. Oke, ini udah paid ya. Selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua itu dari toko Matahari. Kita lihat dulu di soalnya. Di sini toko Matahari menerima order penjualan kan. Terus di sini kita akhirnya mengirimkan barangnya. Dan abis itu tadi ini kita menerima pelunasan ya. Di sini nggak ada potongan pembelian, dia langsung bayar lunas, berarti di sini kita bisa langsung aja create invoice. Langsung bisa di-validate. Dan langsung bisa kita register. Oke. Untuk yang kedua udah, sekarang untuk sales order yang ketiga, yaitu dari toko Medina. Kita cek dulu ya di soalnya. Di sini toko Medina, kita jual barang secara kredit dengan piutang dagang. Terus di sini kita juga menerima pelunasan piutangnya ya, dengan ada potongan penjualan sama retur penjualan sama saldo piutang. Oke, di sini kita bisa langsung aja create invoice-nya. Tadi itu ada retur penjualan sama saldo piutang ya. Di sini kita bisa kemudian register payment sebanyak 14 juta 391 ya 14 juta 391 300.
struktur penjualan. Oke, ini sudah terbayarkan. Selanjutnya untuk sales order nomor 4. Toko Melati. Terjadi di soalnya ya, Toko Melati. Oh, ini berarti langsung karena dia cash ya. Ini create invoice. Ini bisa langsung kita validate dan register pembayarannya. Oke, ini udah paid ya. Selanjutnya untuk sales order ke-5. Toko Kemuning, kita lihat di soalnya. Toko Kemuning ini dia piutang dagang. Berarti di sini dia tapi bayar langsung, nggak ada potongan penjualannya. Oke. Ini berarti bisa kita langsung lakukan aja ya. Nggak perlu dikasih potongan penjualan. Ini bisa langsung di-validate. Register. Validate. Oke. Selanjutnya untuk sales order yang ke-6. Ada ke toko Kesuma. Kita lihat soal ini. Di sini toko Kusuma cuma masuk ke piutang dagang, tapi dia udah nggak ada lagi nih pembayarannya. Berarti ini nggak usah kita register payment, tapi dibikin aja invoice-nya ya, karena dia masih piutang dagang. Berarti ini create invoice. Validate. Oke. Nah, harusnya semua sales order dibikin invoice-nya. Sekarang kita bisa cek di modul accounting, customer invoices. Oke, ini udah dibuat semua ya, teman-teman. Oke, berarti sekarang kita bisa dari semua transaksi yang sudah kita lakukan tadi, yaitu terdapat kurang lebih 15 transaksi, kita bisa cek nih reportingnya di bagian masih di model accounting. Kemudian kita bisa lihat di configuration, di reporting, mohon maaf. Jadi di soal itu kita harus lihat trial balance-nya, balance sheet, dan profit loss-nya. Nah, di sini itu kita langsung bisa generate PDF-nya, teman-teman, untuk semua untuk semua laporan ini. Oke, bisa kita lihat yang pertama, kita lihat balance sheet-nya terlebih dahulu. Misalnya sini mau display debit kreditnya juga, ini bisa langsung klik print. Kemudian dia akan terdownload secara otomatis. Dan kita bisa lihat ya, ini semuanya laporannya dari yang udah kita lakukan tadi.
Terus bisa lihat juga laporan profit loss-nya. Sekian ya. Oke, sepertinya dari saya itu aja. Di sini tadi saya sudah melakukan kurang lebih 15 transaksi untuk soal ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat berguna dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.